Kampung Pusaka Rakyat Desa Tanggul 2 Bekasi. Disinilah di mana anak-anak didikku tinggal di pemukiman kumuh yang penuh dengan sampah-sampah bertumpukan. Mungkin tak banyak orang yang tahu pemukiman ini. Itulah yang membuat hatiku tergugah untuk menjadi seorang penggerak pendidik untuk anak-anak bangsa yang belum terfasilitasi pendidikan secara layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Tulus. Bagaimana puasa kita hari ini? Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan, sunatullah yang tidak bisa dihindarkan. Ketika perubahan itu terjadi dan tidak disiapkan SDM masa depan anak-anak bangsa kita, maka yang terjadi adalah sebuah penggusuran, sebuah tragedi kemanusiaan, yaitu mereka seperti tamu di negara mereka sendiri. Kesiapan SDM, kesiapan sumber daya yang kuat merupakan tonggak utama untuk bisa mengiringi sebuah perubahan yang kira-kira bisa dinikmati kita bersama. Tokoh kita kali ini adalah seorang tokoh yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masa depan anak-anak, masa depan bangsa. Hari ini matahari begitu terik dan panas di Kampung Pusaka Rakyat ini. Anak-anak berlarian dan hilir mudik menuju sekolah dengan riangnya. Tak jarang aku mengunjungi warga di perkampungan ini. Sambutan hangat selalu datang menyapaku ketika aku bertemu mereka. Namaku Agustian. Mereka biasa memanggilku Pak Agus. Hampir semua warga di sini mengenalku karena mungkin rata-rata anak mereka bersekolah di sekolah yang aku dirikan, yaitu Sekolah Alam Anak Soleh. Mau ke rumah Ujang dulu. Seperti salah satu anak yang akan aku kunjungi kali ini. Dari cerita anak-anak yang aku dengar, dia tidak sekolah karena harus menggantikan pekerjaan ayahnya yang sedang sakit sebagai pemulung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ada apa, Pak? Ujang ada? Ada. Iya, sudah 6 bulan. Ujang 7, Pak. 7 bulan ya, Iya. sudah 7 bulan Ujang tidak sekolah. Iya. Jadi saya kemari mau nengokin Ujang Iya, dan mau ngajak Ujang agar bersekolah kembali. Iya, Kenapa Ujang tidak bersekolah, Ibu? Ya lagi nyari rongsokan, Pak. Soalnya bapaknya lagi sakit selama 7 bulan. Makanya Ujang jadi putus sekolah. Iya, karena sakit bapaknya lagi sakit. dan Ujang bekerja Iya, Oh, gitu. ngegantiin Ya, makasih ya, bapaknya. makasih. menggantikan Iya, posisi Posisi bapaknya. nyari rongsokan. nyari rongsokan. Iya. Jadi selama 7 bulan tidak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Agus. Iya. Oh ya, saya Hans. Oh, Gus Hans. Kok pas Saya di sini ibunya Ujang. punya Ujang. Kok pas di sini gimana Pak Gus? Iya, jadi begini Gus. Ya. Salah satu murid saya sudah 7 bulan tidak sekolah. Oh gitu. Iya. Dia menggantikan posisinya sebagai bapaknya. Iya iya iya. Karena bapaknya sedang sakit. Jadi dia harus bekerja. Dan saat ini saya akan memastikan apakah betul Oh gitu ya. Ujang, iya orang tuanya sedang rusak. Boleh ya berarti kita jenguk sekalian ya. Iya, boleh. Kita masuk atau nunggu di sini kita? Oh, tunggu aja dulu ya, Pak ya. Boleh, Ntar boleh. saya bilangin ya, bapaknya Oke, Ujang iya, ya, Pak iya. ya. Bisa Tunggu bisa sebentar bisa Pak berjalan ya. Iya. Oke, saya tunggu di sini Bu ya. Iya, Pak. Ujang pengen ketemu. Bapak Ujang pengen ketemu. Assalamualaikum Pak. Bapaknya Ujang. Iya. Oh iya iya. Bapak. Iya. Bapak berdiri dong kagak Pak. Bapak sini Bapak sini. Bapak dulu jangan lupa. Iya. Ada perlu apa Pak? Iya, saya mau memastikan bahwa katanya Ujang kan sudah 7 bulan tidak sekolah. Iya.
Itu betul, dia harus bekerja menggantikan posisi bapaknya karena bapaknya sedang sakit. Iya, memang betul Pak. Ya habis gimana Pak? Kalau bukan dia yang menggantikan nyari rongsokan begini, saya nggak ada anak yang paling gede, cuma dia doang. Berapa anaknya Pak? Anak saya semuanya banyak 5, cuma meninggal 3, tinggal 2. Iya. Kenapa Pak itu? Sakit apa? Dulu yang pertama demam berdarah, yang kedua dalam kandungan sudah meninggal. Tuh kan? Yang ketiga belum lama, yang paling gede kemarin demam berdarah, komplikasi paru-paru. Tuh. Sekarang untuk pendapatan per harinya berapa? Ya kalau Ujang ya lain dengan saya, kalau saya kan tua ada gitu ya, masih bisa dapat 50 kalau saya. Kalau Ujang ya paling 20. Saya penasaran, kalau Pak Agus udah tahu nih si Ujang mana. Nah, mungkin saya kan belum tahu. Iya. Mana Ujang itu seberapa atau mungkin orang ada nggak? Ada orang di dalam Pak, lagi belajar ya. Jang, Ujang, sini tong. Ada bapak guru sekolah tuh. Iya, ini Ujang Pak. Iya, bantuin saya sehari-hari, yang nyari rongsokan. Yang lain kan teman-teman udah sekolah tuh. Si Ujang kemana aja selama ini? Nyari kerja? Nyari rongsokan. Nyari rongsokan. Di mana biasa kalau nyari rongsokan? Uang. Daerah Pejuang. Jauh nggak dari sini? Lumayan. Terus gimana? Ujang pengen lagi sekolah apa nggak? Nah ini kan tadi Pak Agus bilang katanya kalau bisa besok kembali lagi sekolah, ya kan? Tadi Bapak udah setuju ya? Iya. Nah Bapak udah setuju. Yang penting kan anaknya Pak. Kalau Iya. misalnya anaknya memang minat, Iya. bagus. Iya, iya, Jangan iya. sampai orang tuanya minat, anaknya nggak minat. Iya. Jadi saya tanya si Ujang, minat ya Jang ya? Pingin ya sekolah lagi ya? Oke, alhamdulillah kalau minat. Kalau nggak minat seperti kayak kita dorong mobil nggak pakai roda. Iya, benar Pak. Ini. Iya. Kalau misalnya seperti ini kan enak, udah sama-sama nyambungnya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya udah. Saya tunggu. Nanti Ujang di sekolahan, besok boleh sekolah lagi ya. Iya, iya. Itu Jang ya, besok boleh sekolah lagi ya Jang ya. Tuh, dengar kata Pak Makasih Guru sama besok Pak sekolah Agus. lagi. Ya, gini. Kita pamitan ya. Kita pamitan ya, Iya, saya iya. langsung kembali lagi sekolah ya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Makasih. Iya, Yuk. oh iya, iya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Iya. yang bener ya Jang ya. Saya juga Ya. terima kasih di sini. Ya, makasih. Iya, Yuk, iya, Pak. Assalamualaikum. Sudah sekitar 10 tahun sekolah ini berdiri, berada di Desa Setia Asih, Bekasi. Tidak terlalu jauh dari pemukiman anak-anak tinggal. Awalnya hanya ada aku dan 2 guru yang mengajar. Mereka yang mengajar di sini tentunya orang-orang yang berhati tulus, karena tidak ada upah bulanan seperti layaknya guru-guru yang mengajar di sekolah lain. Oh ini? Iya. Oh ini sekolahnya? Ini sekolahnya Ustaz. Oh ya. Jadi kalau si Ujang tadi kalau sekolah dari sana ke sini naik apa biasanya? Dia biasanya naik sepeda. Naik sepeda. Oh. Kadang-kadang sama teman-temannya bareng Iya. sama kawan-kawan. Lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Heeh. Alam dan budaya itu sebagai media pembelajaran. Ya, seperti kamera lubang jarum. Dia dari bahan-bahan bekas. Kemudian ada vertigasi. Apa itu vertigasi? Pola tanam, di mana anak-anak tuh diajarkan tentang teknik menanam secara vertigasi. Bapak, ini berapa tenaga pengajarnya? Kalau tenaga pengajar di sini yang stay, yang rutin itu 9 orang. 9 orang. Tapi kalau yang di kelas life skill-nya bisa sampai hampir 150 orang. 150 orang? Iya. Iya. Iya deh, wah ini bagus banget nih konsepnya dan juga bukunya. Boleh saya bisa melihat di dalamnya? Boleh, Ustaz. Oke, silakan. Ini ya, Iya. Di sekolah ini aku juga ingin lebih mendekatkan mereka, anak-anak didikku, dengan pelajaran-pelajaran agama. Agar anak-anak didikku dapat menyimbangkan duniawi dan bekalnya di akhirat nanti. Aku menyadari
Mungkin mereka tidak akan belajar mendalami agama kalau tidak aku yang mendorong mereka, mengingatkan dan mengajarkannya kepada mereka sejak dini. Waalaikumsalam. Kaifahal? Kaifahal? Alhamdulillah. Ya, sekarang mau apa ini? Mau ngapain? Nonton. Nah, di sini kita mau belajar tentang apa nih? Tentang apa? Buka mata. Nah, nanti kita perhatikan ya yang di layar sini ada apa aja nih. Ya, Di sekolah ini memang hanya ada taman kanak-kanak dan sekolah dasar saja. Dari sekian banyak siswa yang aku tampung, tidak sedikit pula anak yang menyandang disabilitas. Tidak ada perlakuan khusus bagi mereka, karena bagiku mereka pun sama-sama membutuhkan pendidikan. Walaupun mereka di kelas yang sama dengan anak-anak normal lainnya, ternyata mereka bisa beradaptasi dan mampu menerima pelajaran dengan cukup baik. Tak ada rotan, koran pun jadi. Ya, kata-kata itulah yang melekat pada mereka yang belajar membuat handcraft dari bahan koran. Banyak bentuk yang mereka buat, seperti kotak tisu, vas bunga, lampu, dan kreasi lainnya. Hasilnya pun cukup memuaskan. Banyak dari karya-karya mereka yang dipamerkan di berbagai event. Siswa-siswi sekolah alam anak soleh yang sudah lulus tetap menjalani pendidikan life skill-nya di sekolah ini. Bersamaku dan guru-guru yang mengajar, aku menanamkan tradisi berbagi cabang ilmu. Kakak-kakak kelas yang sudah lulus mengajarkan life skill-nya kepada adik-adik kelasnya agar ilmu yang mereka dapatkan bermanfaat juga untuk orang lain dan terlebih dirinya sendiri. Aktivitasnya ini namanya apa? Lubang jarum? Ya, ini kamera lubang jarum atau kamera pinhole. Nah, ini sedang membuatkan lensanya. Lensanya dari... Ini mereka udah bisa bikin sendiri? Mereka sudah bisa bikin sendiri. Jadi kamera lubang jarum itu mengajarkan, dia tuh tematik. Dia mengajarkan 4 hal: fisika, kimia, matematika, art. Ya. Matematikanya gimana ya? Kita mulai dari fisika dulu. Oke, fisika dulu deh. Fisika dulu, ini tentang pencahayaan. Oke. Jadi anak-anak itu sangat tahu ya bagaimana cahaya yang masuk ke dalam media kaleng ini. Ya, ini fisikanya ya. Ya. Kita buka. Jadi seperti ini. Ya. Yang di pilox Ya. dengan warna hitam, jadi ada cahaya yang masuk. Nah, cahaya ini direkam dengan kertas yang mengandung zat emulsi. Zat emulsi. Jadi cahaya yang direkam ini, yang di dalam kaleng ini, dia sangat, anak-anak tuh sangat tahu. Jadi memotret pada pagi hari itu berapa detik yang diambil, siang berapa detik, sore berapa detik, kemudian cuaca dalam keadaan mendung, dia tahu harus ngambil berapa detik. Nah, feel sebuah rasa ketika fisika bersentuhan dengan peserta didik, dengan anak-anak ini, dia merasa happy. Nggak stres dia belajar fisika, nggak terlalu rumit. Selama ini masuk matematika sama fisika untuk ngomong ya? Wah, menjadi suatu hal yang tegang gitu. Tapi sekarang jadi happy dia. Sekarang happy. Belajar fisika happy nggak di sini? Happy. Kamera lubang jarum. Mungkin masih banyak orang yang tidak tahu apa itu kamera lubang jarum. Dan tidak sedikit juga ketika mendengar kata-kata itu yang terbesit di angan-angan adalah sebuah bentuk kamera pada umumnya. Kamera lubang jarum yang aku perkenalkan kepada anak-anak ini adalah sejenis kamera yang terbuat dari kaleng dengan diberi lubang sebesar lubang jarum. Keterampilan yang aku ajarkan kepada mereka cukup membuat mereka senang. Bahkan, mereka akan membuat dokumenter fotografi tentang perkampungan tempat di mana mereka tinggal.
Dengan begitu, mereka bisa bercerita tentang alam sekitarnya lewat sebuah foto. Mengenalkan pelajaran-pelajaran dengan suasana yang menyenangkan membuat kami bahagia melakukannya. Nah ini setelah seperti ini bagaimana selanjutnya Pak? Ya sekarang kameranya sudah jadi ya. Udah jadi? Sekarang Ustadz mau dipotret pakai kamera lubang jarum. Ah boleh. Siapa yang bisa motret nih? Semuanya. Siapa? Halo, ya udah gantian ya, nanti yang paling baik dapat hadiah. Hadiahnya ucapan terima kasih ya. Di mana tempatnya fotonya? Di sana Ustadz. Mana? Itu. Oh, bukan. Ke sana. Ya. Apalagi dengan kemampuan yang mereka hasilkan, membuatku merasa puas dan bersyukur atas apa yang aku ajarkan pada mereka selama ini. Setiap ada latihan marawis, mereka selalu bersemangat. Aku pun mengerti, mungkin mereka hanya bisa meluapkan segala ekspresinya di sekolah ini. Suara yang merdu dengan salawat-salawat diiringi oleh alunan rebana yang dilantunkan anak-anak soleh ini selalu membuatku merasakan kedamaian hati ketika melihat raut wajah mereka melantunkan bait demi bait dari setiap salawat yang dinyanyikan. Aktivitasnya setiap hari apa seperti ini? Ya, ini setiap saat ketika mereka jenuh belajar, mereka bermain musik. Untuk sementara yang ada adalah halo. Ya, untuk sementara yang ada adalah marawis. Tapi ke depan mereka akan bermain dengan perkusi dari barang-barang bekas juga. Gusan. Sekarang lagu apa lagi nih? Lagu Habibi. Apa? Ya Nabi. Ya Nabi. Oke. Kita bisa main sama-sama, Gusan. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Ya. Pinjam. Dengan diajarkannya marawis ini kepada mereka, aku ingin membuat mereka lebih dekat dengan agama. Karena dalam setiap salawat-salawat, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mereka lantunkan. Dari ACT. Oh, dari ACT. ACT adalah salah satu organisasi yang memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang peduli pada sesama. Malahan bencana, sosial, dan macam-macam. Ya, betul. Bisa dijelasin, Mas Erwin? Silahkan.
Ya, jadi ACT itu adalah lembaga kemanusiaan global, ya, mewadahi semua masyarakat relawan global dan untuk berkontribusi untuk seluruh masyarakat global. Ya. Keren, hebat ya. Nah, ini kehadirannya Mas Erwin ke sini berarti Mas Agus langkah-langkahnya sudah diapresiasi. Dan sebagai langkah nyata, bukti nyata bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Agus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Nah ini monggo silakan, kayaknya ada yang mau diberikan dari ACT. Pak Agus, tadi kita sudah lihat Bapak telah membangkitkan kualitas hidup anak-anak di sini dengan mendirikan sekolah alam anak soleh, ya. Dengan begini anak-anak menjadi tambah semangat untuk berkualitas, dan kita harap Pak Agus tetap berkomitmen untuk memajukan anak di sini. Amin. Salah satu dari ada sedikit buah tangan dari masyarakat Indonesia. Oke. Terima kasih Ya. atas nama Sekolah Alam Anak Soleh. Ucapkan terima kasih kepada ACT. Ya. Oke. Siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan dilanjutkan. Saya pamit dulu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin dikerjasamakan, silahkan. Baik. Nah, saya kasih kenang-kenangan, Mas Agus. Terima kasih. Ya. Masih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih. Terima kasih banyak. Lagi ya. Terima kasih. Subhanallah pemirsa, mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa. Mereka butuh sentuhan kita, tetapi di antara kita mungkin banyak yang melalaikannya. Di tangan mereka lah masa depan bangsa ini. Mungkin kita tidak sadar tentang itu. Banyak di antara kita yang mungkin memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan bisa menginspirasi kita semuanya. Langkah yang dilakukan oleh tokoh kita kali ini mestinya bisa menginspirasi kepada kita semuanya bahwa siapapun berhak dan berkewajiban melakukan yang terbaik untuk masa depan mereka. Karena mereka adalah bagian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cukup bersyukur atas apa yang aku raih saat ini dengan mampu menjadi seorang entrepreneur. Namun ketika aku melihat orang-orang yang terpinggirkan seperti mereka, dapat membuat aku kembali sadar dan berusaha untuk membukakan jalan mereka untuk meraih cita-cita. Aku ingin yang aku ajarkan dan tanamkan kepada mereka menjadi bekal mereka di masa depan. Aku ingin senyum dari anak-anakku setiap hari selalu berkembang. Dengan keceriaan belajar di sekolah alam menjadikan mereka anak-anak yang soleh. Entah sampai kapan sekolah ini bisa terus hidup. Aku hanya dapat berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terus mengembangkan senyum dan tawa mereka sampai saat yang mereka impikan dalam hidupnya dapat terwujud. Tangannya gini semua ya. Tangannya gini semua ya. 1, 2, 3. Oke.